Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Siti Fadila dengan NIM 242201220 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa Institusi Kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mewawancarai kepada RW 10 di Kampung Ciloa dan Ketua Karang Taruna Kampung Ciloa terkait pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Yuk kita simak videonya. Saya di sini sudah bersama Bapak RW 10 Ciloa. Yang pertama, baik Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak dulu terlebih dahulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf Suparlan. Saya Ketua RW 10 Desa Ciloa, Desa Pamekaran, Kampung Ciloa. Maaf dirilis. Baik Bapak, izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini kondisi masyarakat di sini alhamdulillah dalam kondisi aman, tertib, kemudian begitu sejahtera lah, boleh katakan sejahtera, walaupun ada sedikit kekurangan dari segi ekonomi dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa jawab oleh Bapak hari ini. Baik Bapak, pertanyaan yang selanjutnya, apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Alhamdulillah masyarakat di sini waktu untuk di bidang sosial aktif secara signifikan, baik dari sosial itu kerja bakti, kemudian saling membantu sesama warga. Kemudian di bidang politik juga alhamdulillah di sini masyarakat dengan antusias berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih bupati, gubernur, presiden, kemudian legislatif. Nah, bahkan di sini 90% kemarin kehadirannya bisa dikatakan seperti itu. 90% sudah bisa menerima secara politik dan sosial. Alhamdulillah masyarakat sini antusias di bidang politik dan di bidang sosial. Baik Bapak, dari masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial, apakah masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya intoleransi, hoax, apatisme, tidak taat aturan. Alhamdulillah masyarakat di sini tidak ada yang namanya intoleransi, tetapi di sini banyak yang toleransi terhadap suku, ras, agama dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian dari segi hoax nggak ada. Kemudian dari segi apa lagi tadi? Apatisme. Nggak ada di sini. Alhamdulillah masyarakat bisa dikatakan semuanya bertoleransi baik di dalam agama, antar suku juga antar ras gitu, antar budaya juga di sini. Alhamdulillah. Baik Bapak, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negaranya? Untuk masyarakat di sini khususnya di wilayah RW 10 untuk hak dan kewajiban masyarakat bila boleh dikatakan menyadari tentang hak dan kewajiban, di mana mereka khususnya masyarakat di sini mengutamakan dulu kewajiban baru mereka menerima haknya itu. Baik Bapak, bagaimana Bapak memberikan contohnya gitu? Contohnya masyarakat di sini ketika ada iuran untuk sosial ya, untuk kematian, kemudian kesehatan,
kemudian tanah wakaf. Masyarakat di sini juga mampulah untuk memberikan support kepada program-program pemerintah, terutama di wilayah RW 10 ini cukuplah membuat saya menjadi tenang, nyaman untuk mengelola, kemudian untuk memberikan program-program dari masyarakat ke pemerintah. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampaknya masalahnya seperti apa? Dampaknya seperti hak dan kewajibannya itu tidak. Tuh. Untuk dampaknya di sini sementara semuanya dampaknya positif untuk masyarakat, apalagi membawa program dari pemerintah tentang kebersihan, kesehatan, kemudian sosial, ekonomi dan politik. Nah, di sini merupakan salah satu bentuk penerimaan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Itu. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Masalahnya simpel sih, kalau masalahnya ada sesuatu benturan di tengah-tengah masyarakat, kami juga sebelum melapor ke pihak berwenang, kemudian pihak yang terkait, kami di sini ada yang namanya musyawarah warga. Nah, di sini warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda berembuk semuanya kalau misalkan ada masalah-masalah sosial, ya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Gitu. Oke, Bapak. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Masalahnya untuk mengantisipasi masalah tersebut, kami selalu menggiring masyarakat ke dalam kebaikan. Itu yang pertama, seperti pengajian, kemudian memberikan arahan-arahan yang bersifat positif. Juga kami mengambil dari yang namanya pihak berwenang seperti dari kepolisian, kemudian dinas sosial, kemudian dari TNI. Itu kami bekerja sama bagaimana mengarahkan masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat supaya tidak ada benturan-benturan baik di dalam sosial maupun politik. Biasanya di dalam sosial dan politik seperti itu deh. Jadi kami melibatkan pihak-pihak yang seperti polisi, kemudian TNI, kemudian dinas sosial, kemudian melibatkan juga dari pihak desa dan sebagainya untuk sama-sama duduk bersama menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Baik, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupa membentuk karakter kewarganegaraan? Untuk sementara pembentukan atau program-program itu memang di sini belum secara signifikan belum terselesaikan program tersebut karena terbentur karena mungkin ya waktu, keadaan. Tetapi juga pernah ada program dari pemerintah, yaitu pemberantasan bagaimana mengantisipasi masalah narkoba untuk Karang Taruna, kemudian masalah ekonomi seperti yang paling tenar sekarang itu adalah Bank Emok, bank dandang yang berbentuk berbau riba. Itu di sini kami membawa sebuah program bagaimana untuk mengantisipasi itu, yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi masjid, di mana PEM itu ternyata sampai saat ini sekarang banyak manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu one day one thousand, hanya 1.000 sehari. Itu. Iya, baik. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapan saya cuman gimana ya, masyarakat terutama kaum muda harus selalu ikut berperan aktif dalam pembelaan negara. Kalau orang tua dulu berjuang menaruhkan jiwa dan raga, nah kalau kita di zaman sekarang cukup hanya untuk
mencintai daerahnya. Kalau bahasa agamanya mungkin hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu harapan saya untuk ke depan, dari sekarang sampai ke depannya, masyarakat terutama golongan-golongan kaum muda harus berperan aktif di bidang bela negara, karena sebaik-baiknya negara itu kalau masyarakatnya mencintai negaranya sendiri. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ya, sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. terima kasih, sama-sama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya, Ya, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. siap, sama-sama. Di sini saya sudah bersama Ketua Karang Taruna RW 10 Ciloa. Baik Akang, boleh memperkenalkan diri Akang terlebih dahulu? Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Rijan Bojan Hanif. Saya selaku Ketua Karang Taruna di RW 10 Ciloa. Baik, apakah Akang sudah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna dari sejak tahun berapa? Dari tahun kemarin mungkin, sekarang tuh mau nyari regenerasi gitu. Baik, izin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pendidikan kewarganegaraan ya, Kang. Bagaimana pandangan Akang tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini? Kondisi masyarakat di sini dalam hal apa ini? Dalam pendidikan kewarganegaraannya. Dalam pendidikannya itu ada dua ya, yang RT 004 sama RT 005 itu berbeda. Di RT 004 itu lebih bagus tingkat pendidikannya dibanding RT 04. Baik, apakah menurut Akang di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Alhamdulillah di sini dalam segi politik itu cukup baik ya, terlaksana dengan baik. Kemarin juga alhamdulillah di RW kita, di kampung kita itu mencari regenerasi, jadi tidak hanya yang orang tuanya cuman ada satu orang gitu untuk mendamping saja kegiatan pemilu kemarin. Baik, apakah masalah terbesar yang menurut Akang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya intoleransi, hoax, apatisme, tidak taat aturan. Oh, kalau di sini mungkin adalah sebagian masyarakat yang tidak taat aturan seperti membuang sampah. Mungkin itu lebih harus dievaluasi lagi dari pihak RW RT-nya mungkin ya. Baik, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Di sini sebagian sudah mengetahui dan sebagian lagi adalah yang kurang mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara. Mungkin yang sudah mengetahui bagaimana contohnya? Yang sudah mengetahui seperti membuang sampah itu sudah ada jadwalnya, terus tempatnya sudah ada, terus kita sudah dikasih bak sampah juga, sama seperti hak mereka dalam mengayakan acara itu gitulah. Baik, apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampaknya itu kadang di sini terjadi banjir ya, kalau ketika sampah berserakan. Terus kalau misalnya warga di sini kadang suka ada polusi udara, mengganggu polusi udara seperti ada sampah dibakar langsung gitu. Baik, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Paling ada sosial gitu ya, ada bentuk suatu sosial dari pihak RW kepada masyarakat agar lebih agar lebih mengerti apa itu kewajiban, hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat. Baik,
Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Eh, ada yang kalau ditegur itu merasa menerima dan kadang juga sih namanya juga manusia ya, ada juga yang menolak gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang dilakukan ya seperti tadi sosialisasi terhadap masyarakat, terus mengadakan secara seminar gitu kan. Itu lebih efektif mungkin menurut saya dengan iming-iming seperti ada nasi bungkus, karena masyarakat itu dikasih nasi bungkus ya senang gitu kan, mengurangi biaya ekonomi perharinya. Ya, baik. Yang terakhir, mungkin pertanyaan yang terakhir, apa harapan Akang terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Menurut saya, harapan saya bagi anak muda di zaman sekarang, di zaman era global itu lebih paham dan lebih mengetahui tentang kewarganegaraan. Oke, terima kasih Akang sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kehidupan aman, sejahtera, dan saling toleransi, walaupun ada sedikit kekurangan dari segi ekonomi. Masyarakat RW 10 Ciloa berperan aktif di kegiatan sosial dan politik, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak RW 10 Ciloa, yaitu Bapak Yusuf Suparlan, bahwa dari segi sosial kerja bakti, sedangkan dari segi politik masyarakat antusias datang ke pemilu untuk memilih bupati, gubernur, dan juga presiden. Dalam memahami hak dan kewajiban masyarakat, menurut Kang Rizan Fauzan Hanif sebagai Ketua Karang Taruna, memandang bahwa sebagian masyarakat ada yang taat dan juga ada yang tidak taat aturan, seperti membuang sampah. Harapannya, masyarakat dan anak muda selalu ikut berperan aktif dalam bela negara serta mengetahui atau memahami tentang kewarganegaraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.